Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati pimpinan MUI Kota Bandung, hadir beberapa sahabat saya, Kang Ahep, serta pendidikan kader ulama lanjutan ya. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka melanjutkan program pendidikan kader ulama yang diselenggarakan oleh MUI Kota Bandung. Ini kabar gembira, Kang Haik. Dalam 1 bulan ini, kami dari Jawa Barat beberapa kali menghadiri penutupan PKU ya, pendidikan kader ulama. Minggu kemarin di Bogor, Kabupaten Bogor itu sudah angkatan ke-18 ya, luar biasa. Kemudian di Kabupaten Bekasi, walaupun ketua umumnya itu baru mantan rektor UIN, tapi sudah bisa melakukan gebrakan yang cukup bagus, yaitu menyelenggarakan pendidikan kader ulama berbasis digital ya. Nah, kemudian Cianjur sama kemarin melakukan penutupan ya, angkatan kedua Cianjur. Nah, kemudian nanti sebentar lagi Cirebon itu kabupaten, kemudian Tasikmalaya minggu ini. Jadi alhamdulillah karena program pendidikan kader ulama ini dijadikan program unggulan ya, dan karena sistemnya sudah cukup bagus, jadi alhamdulillah mendapatkan respon sambutan positif. Bahkan kalau seperti di Bogor itu disupport oleh bukan hanya bupati tapi oleh Forkopimda gitu, sehingga pesertanya itu ada yang dari utusan Polri, ada utusan Kodim ya, ada Kajati, dari instansi, sehingga dibagi dua ya, 50% dari instansi, 50% dari kalangan kita. Nah, jadi saya berharap nanti ke depan Kota Bandung juga bisa lebih meningkat ya, dan saya yakin bisa untuk ukuran Kota Bandung gitu. Hadirin sekalian, saya diminta untuk menyampaikan sebuah topik MUI dalam posisi sebagai Khodimul Ummah ya, kemudian MUI dalam posisi sebagai mitra strategis pemerintah. Tapi saya memberikan bahan yang agak umum sifatnya ya, karena ini materi yang biasa saya sampaikan dalam pendidikan dasar ya, dasar ulama, belum masuk kepada kader ulama sebetulnya. Jadi pendidikan kader ulama ini ada 2 level, bapak-bapak ya. Ada pendidikan dasar ulama, ini yang dasar. Ada kader ulama. Kalau kader ulama itu sudah bisa disetarakan S1, S2. Kalau S3-nya itu dikerjasamakan langsung dengan perguruan tinggi ya. Nah, kalau pendidikan dasar ulama ini namanya dasar ya. Jadi belum memakai ranking ya, tingkat dasar lah. Yang sedang berjalan pendidikan dasar ulama ini di Cimahi ya hari ini, dan di Bandung Barat gitu. Nah, jadi alhamdulillah karena memang tersistem ya, baik pendidikan dasar ulama maupun pendidikan ulama itu ada pedomannya, ada silabi, ada kurikulumnya. Jadi tidak hanya asal begitu aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti sambil terus kita sempurnakan ya. Ini betul-betul pendidikan kader ini, Kang Haep ya, ini kan takhasus ya.
jadi tarbiyatul khos yang kita kembangkan di MUI, karena memang menyiapkan kader gitu. Kalau pendidikan umum itu sudah banyak ya, tapi pendidikan khusus ya ini baru ini. Dan alhamdulillah pengalaman kami di Jawa Barat, alhamdulillah udah sampai 5 angkatan, tapi setelah itu ya laisalana fulus gitu ya. Jadi tidak ada lagi biaya, ya terhenti. Tapi dari 5 angkatan ini alumninya alhamdulillah itu pada aktif gitu ya, aktif baik di masing-masing di kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan, kelurahan, dan bahkan ada yang aktif langsung di tengah-tengah masyarakat. Nanti saya ingin singgung kenapa kita ada Khodimul Ummah gitu ya. Nah itu, jadi insya Allah bagi peserta pendidikan kader ulama ini banyak manfaat yang bisa kita peroleh ya. Nyambung belum? Belum nyambung. Tes masanya biar gila. Displaynya mirroring dia gitu ya. Bisa mulai. Mirroring lagi. Udah masuk. Jadi mirroringnya kayak channel. Display. Kalau mau di display kita udah berapa nih ditanya? Nah itu ya kabelnya juga ada tambah kayaknya. Iya, connecting ke situ. Materi mah udah masuk dah. Mohon atas materi mah kabelnya lebih apa? Yang biru. Kabel ada lagi kabelnya. Pakai yang biru kabel. Ininya ada. Ya. Ini nggak ada. Oh iya iya. Coba HDMI. Nah itu kan. Itu di Windows. Ini udah masuk. Udah masuk. Ini kabel. Ini pakai itu dengan kabel. Masuk tuh jadi baik. Jadi tampilkan di dia banyak kan. Itu. Kabelnya bermasalah. Kabelnya kayak bermasalah. Banding atasan kabel itu. Dari visi aja dulu. Nah itu. Atau bedinya. Ya.
Ya mohon izin sambil berdiri saja biar lebih jelas. Ya ini urusan IT kadang-kadang mempercepat kadang-kadang jadi kejadian juga gitu ya. Jadi hadirin sekalian, walaupun topiknya agak lebih difokuskan pada bagaimana MUI memposisikan Khodimul Ummah kepada masyarakat dan bagaimana memposisikan mitra strategis ya terhadap pemerintah. Khodimul Ummah dan Sohibul Hukumah itu istilah yang biasa kita hidupkan ya. Jadi sekalian bicara dua hal ini ya, ini tidak bisa dilepaskan dari misi ya. Jadi MUI ini sebagai sebuah organisasi yang sudah tumbuh besar tentu memiliki misi ya, yang sudah dirumuskan beberapa kali ya oleh Munas ya, kemudian disempurnakan melalui Mukernas, dulu Rakernas gitu ya. Nah, visi yang paling akhir ya redaksinya seperti ini. Jadi kalau ditanya apa sih visi MUI itu ya, terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, menuju masyarakat yang berkualitas, khairu ummah ya, demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin, Hizbul Islam wal Muslimin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita memperhatikan visi ini ya, ada beberapa diksi ya yang harus kita pahami secara tepat. Yang pertama ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu ini dalam konteks kebangsaan. Jadi kalau ditanya MUI ya, apa sih pemikiran MUI tentang bangsa dan negara ini, maka mindset yang harus kita hadirkan itu MUI ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana itu ya? Ya jelas ya. Tadi di akhir redaksinya itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, hadirin sekalian, diksi yang kedua adalah khairu ummah. Khairu ummah. Apa yang dimaksud khairu ummah oleh MUI? Ya jelas, MUI menginginkan masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang unggul, masyarakat yang the best dalam konteks konsep Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya itu. Ya. Jadi kita ingin Indonesia ini maju, Indonesia ini menjadi negara kuat, negara yang the best gitu ya. Tapi the best yang bagaimana? Ya, the best dalam konteks ayat tadi itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi untuk mewujudkan itu semua ya, konsep amar ma'ruf nahi munkar bagi MUI itu konsep yang niscaya, yang tidak boleh dihilangkan gitu. Ya. Jadi luar biasa visi MUI ini ya. Untuk apa semua itu? Ya, Hizbul Islam wal Muslimin gitu. Walaupun Indonesia ini kan bukan negara agama ya, bukan negara yang didasarkan pada agama, tetapi harus diakui mayoritas Indonesia adalah Muslim gitu. Jadi dikaitkan dengan konsep demokrasi pun ya,
Ada di Amerika itu demokrasi yang menjunjung tinggi nilai mayoritas. Karena itulah nilai-nilai kekristenan di Amerika menonjol, gak ada masalah. Jadi kalau di Indonesia nilai-nilai keislaman dominan, itu dari sisi demokrasi itu sesuatu yang niscaya wajar. Karena memang kita 87% dari 270 juta masyarakat ya penduduk itu muslim. Kayak di Jawa Barat ini 50 juta Pak. Ya, saya sudah menghitung punya data ya. Alhamdulillah 94% masih muslim di Jawa Barat. Jadi wajar kalau nilai-nilai keislaman menjadi nilai yang dominan dalam kehidupan sehari-hari di Jawa Barat. Nah, nanti bapak-bapak mungkin nanti mulai berpikir kritis. Kumaha aina dengan gubernur baru tah eta mah tugas Kang Ahep untuk didiskusikan. Ya. Jadi saya ingin mengulangi lagi ya. Jadi izul Islam wal Muslim itu sesuatu yang harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan, dan dari sisi demokrasi pun kita bisa mempertahankan argumen itu. Karena demokrasi juga memberikan ruang ya untuk adanya pandangan-pandangan mayoritas. Tentu mayoritas itu tidak berarti menggusur yang minoritas. Minoritas itu tetap kita pertahankan, kita pelihara. Nah, kecenderungannya nanti ya kalau kita kritisi ada seolah-olah diabaikan lah gitu. Ketika kita bicara kepentingan mayoritas, wah itu serangan dari mana-mana. Ya, nah kemudian akhirnya hadirin sekalian ya kita ingin membuktikan ya bahwa semua itu sebagai manifestasi dari ya Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi lahirnya MUI dengan visi keislaman yang kuat ya, itu insya Allah akan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi orang lain pun yang di luar Islam akan merasakan manfaatnya hadirnya Islam. Orang lain yang non Muslim harus merasakan manfaatnya ya tampilnya Islam dengan pelaksanaan ajaran Islam yang kafah, tidak menjadi ancaman bagi mereka, tidak menjadi gangguan bagi mereka, tapi sesuatu yang dirasakan indah memang Islam itu walaupun mereka bukan Muslim gitu. Nah ini agak jarang Kang Ahep ya diulas ini visi misi MUI, padahal saya beberapa kali mengikuti pendalaman ini di pusat seperti itu. Jadi nanti ini para peserta ini nanti kelak akan menjadi aktif di MUI ya. Itu visi seperti itu harus menjadi mindset yang terinternalisasi dalam diri kita itu kader MUI gitu. Jangan ya nanti kita bicara ini ya hambatan-hambatan banyak karena sekarang kita ini kan sedang terjadi perang pemikiran. Perang pemikiran itu dari dulu ya. Saya dengan Kang Ahep ini dari sejak mahasiswa dulu udah sering kita diskusi tentang Ghazwatul Fikri ya. Ghazwatul Fikri itu sampai sekarang masih terus berlanjut gitu. Nah, yang intinya bagaimana ya? Muslim ini mayoritas tapi dia tidak konsisten dengan Islam gitu kan. Muslim ini banyak ya, Muslim ini dominan, tapi cara berpikir, pandangan keagamaannya justru memprihatinkan. Bahkan tidak sedikit yang terkena Islamfobia. Dia Muslim tapi paling tidak dia meragukan terhadap beberapa ajaran Islam. Ini udah fobia ya. Bahkan tidak sedikit ya, dia Muslim tapi justru mengadop pandangan-pandangan keagamanya itu dari agama yang lain. Ini bahaya ya. Nah, jadi tampilnya MUI ya nanti dalam konteks Qadimul Ummah itu ada istilah himayatul ummah. Himayatul ummah itu MUI ini berkewajiban membentengi, melindungi umat agar sekali dia Muslim dia konsisten dengan keislaman. Sekali dia Muslim, dia kafah di dalam melaksanakan ajaran Islamnya. Nah, itu MUI. Nah, inilah visi misi MUI gitu. Ya. Nah, jadi
Itu berangkatnya dari konstruksi pemikiran seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, nanti bisa dilihat setelah visi itu ada misi, ada tujuan, ada peran segala macam, ada nanti bisa dibagikan Pak ya ini ke peserta. Saya hanya ingin fokus kedua itu aja tadi, dua isu itu Kang Ahep. Nah, sebelum Khadimul Ummah ya. Jadi ketika bicara soal konsep sodikul hukumah ya, atau mulazimul hukumah, di MU itu ada dua istilah Pak yang dipakai. Ada sodikul hukumah, ada mulazimul hukumah, sama aja sebetulnya. Itu artinya sama-sama mitra strategis pemerintah. Nah, sekarang kita bisa bertanya, kenapa MUI memposisikan sebagai mitra strategis pemerintah? Ya. Pertama, hadirin sekalian, ya. Pertama, MUI merasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan-pesan normatif dari ajaran Islam, ya. Paling tidak kan ada hadis, beberapa hadis Nabi ya, yang populer kan kita tuh satu tuh. Sinfani min ummati iza saluha saluha wa iza fasada fasada. Al ulama wal umaro. Ya. Ini ketika bicara di ahli hadis Kang Ahep ya, saya sering dikritik para panitia teh hadis saja teh sahih gitu ya. Yang kita kesampingan dulu itu ya. Tapi yang kita lihat substansinya ya. Kontennya, pesannya. Ya. Sinfani min ummati idza saluka saluka wa idza fasada fasada al ulama wal umaro. Ya. Jadi apabila ada dua golongan ini baik ya, maka baik keseluruhan kehidupan ini. Tapi apabila dua golongan ini tidak baik ya, konflik atau berseberangan atau bahkan perang pemaja seperti di negara-negara lain ya, maka akan tidak baik keseluruhan kehidupan di wilayah itu, di negeri itu. Siapa itu? Al ulama wal umar ya. Jadi ketika ulama itu baik hubungannya dengan pemerintah, sebaliknya ketika pemerintah menjalin hubungan baik dengan ulama ya, maka kehidupan kemasyarakatan kebangsaan ini dijamin akan baik. Tentu pengertian ulama ini nanti kita perluas, bukan hanya ulama dalam pengertian ahli agama ya, tidak hanya pada itu, tapi ulama dalam pengertian seperti yang diisyaratkan dalam surat Fatir itu Kang Ahep ya. Ya. Jadi ulama dengan pengertian yang lebih luas. Itu satu. Yang kedua ada hadis Nabi malah lebih tingkatannya lebih sahih lagi ini ya. Ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsati asya. Ilmil ulama wa adlil umaro. Jadi dunia ini, negeri ini akan bagaikan kebun yang sangat indah, taman yang sangat menyenangkan apabila dihiasi oleh 5 macam perhiasan. Yang saya ingin ambil 2 saja. Al ulama, ilmil ulama, ilmunya para ulama, wa adlil umaro, keadilan para pemimpin. Gitu. Ya, jadi ilmu ulama di situ ya. Ulama dalam arti ahli agama, tentu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ulama dalam pengertian saintis umpamanya, tentu adalah para ilmuwan. Ulama dalam pengertian cendekiawan, ya tentu yang dimaksud adalah kehadiran para cendekiawan. Istilah dulu itu ada ulul albab, ada rausan fikr Kang Ahep ya. Itu ya, banyak istilah-istilahnya itu. Wa adil umar, keadilan para pemimpin. Jadi hadirnya ilmu ulama itu menjadikan umaro itu menjadi adil. Ya, menjadi adil. Hadirnya umaro memberi ruang kepada para ulama ya untuk mengembangkan ilmunya. Gitu. Nah, jadi ini saling simbiosis mutualis ya, saling menguatkan, komplementer gitu. Ini luar biasa Pak. Jadi karena itu MUI tepat kalau memposisikan diri sebagai
ya tadi sodikul hukumah, mulazimul hukumah gitu. Ya. Jadi udah dua sudah itu kita ambillah pesan-pesan Nabi itu ya. Sinfani min umati, kemudian ad-dunya bustanun tadi itu. Coba apa? Jadi saya dengan teman-teman di Jawa Barat, cobalah ketika kita bicara di hadapan para umaro ya, para pejabat, coba hadirkan itu mindset kita tuh, bukan hanya sekedar ingin di apa gitu kan. Saya Kang Aib alhamdulillah ya, mungkin karena wasilahnya sebagai sekretaris umum MUI, hampir tiap minggu itu tidak pernah ada waktu yang tidak bisa bertemu dengan pejabat Polda, dari mulai Kapoldanya, pejabat-pejabat utama, gubernur ya, kemudian ya Pangdam, yang lain-lain. Coba kalau saya tidak punya visi kayak begitu, apa arti kehadiran saya? Saya bismillah dari rumah hari ini saya mau rapat di Polda ya, mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa menginspirasi sehingga mereka bisa menjalankan keadilan. Ya bagi mereka kebijakannya itu Pak yang dibutuhkan ya, kebijakannya, keputusannya gitu kan. Betapa sulitnya kita mempengaruhi ya para pejabat itu agar supaya mereka bisa berbuat adil gitu ya. Nah jadi itu Pak, kembali ya, ini dua. Kemudian di MUI ini kan terutama kalau di fatwa Kang Hep ya, kalau kan pedoman penyusunan fatwa itu ya, ketika kita istimbat hukum, pertama Al-Quran, hadis, kemudian pendapat ulama ya. Nah dalam konteks ini saya ingin mengutip pendapat Al-Ghazali aja ya. Al-Ghazali itu kan pernah punya diktum begini, ad-dinu wal mulku tawamani gitu ya. Agama dan kekuasaan itu tawamani. Tawamani itu apa ya? Kembar apa ya bahasa harfiahnya itu ya. Jadi agama itu katanya sebagai asas dan kekuasaan sebagai haris itu penjaga ya. Jadi sesuatu tanpa asas itu mudah rapuh. Asas tanpa penjaga juga tidak akan kuat, tidak akan langgeng. Jadi artinya coba hadirin sekalian ya, perhatikan tuh pernyataan Al-Ghazali itu luar biasa dalam menurut saya ya. Asas tanpa penjaga rapuh ya. Penjaga tanpa asas ya berantakan. Jadi negara tanpa nilai agama itu bisa rusak. Agama tanpa dijaga oleh negara juga tidak akan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik gitu. Nah gitu. Jadi berdasarkan pertimbangan normatif seperti itu, maka MUI memposisikan dirinya sebagai ya udah kita sohibul hukum gitu ya, mitra strategis gitu. Nah kemudian yang kedua para hadirin ya, pertimbangan yang kedua ini historis Kang Aib ya, bapak-bapak, ibu ya. Coba kita juga jangan sampai pemahaman terhadap sejarah berdirinya bangsa ini terdekonstruksi Pak ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal sejarah berdirinya bangsa NKRI ya, itu peran umat Islam itu paling dominan menurut saya ya. Tapi makin kesini itu makin disamarkan peran ulama itu ya. Coba lihat para founding fathers, para pendiri bangsa dari mulai persiapan kemerdekaan, kemudian merdeka, kemudian menyusun Undang-Undang Dasar 45, betapa luar biasanya peran para ulama ya. Gitu. Kita lihat coba dari kalangan Nahdlatul Ulama ya, siapa yang tidak kenal Kiai Hasyim Asy'ari ya, yang lain-lain. Dari kalangan Muhammadiyah, siapa tokoh yang paling menonjol? Ki Bagus Hadikusumo umpamanya. Dari kalangan
tokoh pergerakan. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Nasir? Ya. Ini yang saya sebutkan, ini yang tokoh-tokoh utamanya aja. Di luar itu masih banyak nama-nama lain. Ya. Jadi artinya kontribusi ya para tokoh agama terhadap berdirinya negara tercinta kita ini luar biasa gitu. Sehingga kalau saya pribadi, kalau saya ya, tanpa kontribusi para ulama tadi itu mungkin tidak akan seperti ini jadinya negeri kita ini ya, mungkin gitu. Jadi ini peran-peran kesejarahan, peran historis ya. Karena itulah makanya MUI ketika merumuskan visi itu tidak pernah memisahkan ya kata-kata dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita punya andil besar, punya saham. Bahkan boleh dikatakan saham paling besar ya dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Nah, jadi hadirin sekalian ya, yang pertama itu pesan-pesan normatif tadi, kemudian peran kesejarahan itu begitu nyata gitu ya. Maka ya, MUI dari sejak berdiri tahun 75 Pak. Nah, ini juga ini aspek sejarah nih, jangan sampai hilang juga ya. Jadi MUI ini resmi didirikan itu kan tahun 75. Mana kembalikannya mana nih? Nah ini Pak tuh, MUI didirikan tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 75 di Jakarta. Ini didasarkan pada piagam pendirian. Nih, piagam pendiriannya dikukuhkan melalui akta notaris. Tahun 2014 itu baru diterbitkan akta notaris sehingga MUI menjadi ormas ya sama organisasi kemasyarakatan Islam ya yang bersifat perkumpulan istilahnya di dalam akta itu ya. Tapi kita lihat pada waktu berdiri 75, sebelum itu di beberapa provinsi daerah sudah ada embrio MUI itu. Kayak di Jawa Barat ini ya. Dari sejak 58 ketika terjadi konflik Kartosuwiryo ya bersama pemerintah. Nah, kemudian embrio MUI itu sudah dilahirkan untuk menjembatani ya. Nah, jadi sebelum 75 sudah ada gitu. 75 resmi didasarkan pada apa? Piagam pendirian. Piagam pendirian itu Pak waktu itu ditandatangani oleh 40 tokoh ulama nasional ya. Jadi tokoh ormas Islam, tokoh perguruan tinggi Islam, dan juga ada perwakilan dari dinas-dinas rohani, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Jadi luar biasa. Ini yang mendirikan MUI bukan hanya kita-kita. Ya. Para petinggi institusi militer juga punya andil Kang ya. Itu. Cuma makin kesini sayup-sayup ini dilupakan gitu ya. Bapak-bapak nih para kiai ya harus ingat ketua MUI di Jawa Barat itu pernah dijabat oleh Pangdam Pak Darsono. Saya tadi ngobrol dengan Pak Aris, ternyata Pak Aris itu teman anaknya ya di SMA dulu. Pak Darsono Pak Darsono, dia pernah jadi ketua MUI di sini. Iya, HR Darsono itu ya. Nah, jadi sekali lagi ini untuk mengingatkan aja sejarah itu nggak boleh dilupakan. Ya. Nah, piagam itu ditandatangani oleh 40 orang tokoh itu dengan perwakilan dari berbagai instansi di hadapan Presiden Soeharto. Ya. Nah, kemudian setelah era reformasi ya menuntut adanya kewajiban bahwa institusi, perkumpulan, masyarakat di apapun bidangnya itu harus memiliki akta notaris. Akta notaris kemudian diajukan ke Menteri Hukum ya. Maka jadilah ini ya. Jadi
piagam pendirian dikukuhkan, yang piagam pendirian yang 75 itu ya, dikukuhkan melalui akta notaris nomor 034 15 April 2014 ya, itu nomor itunya. Nah tapi Kang Aep, saya baca di akta ini ya, itu tidak diurai dulu sejarah MUI di awal itu. Jadi ya kalau di akta ini kan hanya berdasarkan ajuan dari gitu ya. Gitu. Jadi tidak diuraikan dulu gimana sejarah MUI dulu. Gitu. Makanya nah ini kita harus bisa ini ya. Jangan sampai dilupakan gitu. Orang kalau sudah melupakan sejarah, dia akan kehilangan jati diri nanti. Kalau MUI sudah kehilangan jati diri yang sebenarnya bukan lagi MUI nanti. Nah itu ya. Jadi hadirin sekalian, kembali ke yang tadi. Nah jadi artinya hadirin sekalian ya, kalau MUI selama ini memposisikan diri sebagai mitra strategis, itu pertimbangannya sangat matang, sangat dalam dan komprehensif. Pertama, dalam rangka mewujudkan pesan-pesan normatif ajaran agama kita yang saya sebutkan hadis tadi ada 2, kemudian pendapat ulama 1 ya. Kalau Al-Quran jelaslah. Nah kemudian yang kedua sejarah gitu, ya, peran-peran kesejarahan MUI. Jadi karena itulah makanya MUI ketika berbicara apapun programnya ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan ya negara tercinta gitu, negara kita tercinta ini. Itu jadi garis besarnya seperti itulah kira-kira ya. Kemudian yang kedua ya, dalam posisi hubungan dengan masyarakat, dengan umat, kita sudah mantap memposisikan diri sebagai khodimul ummah ya, pelayan umat. Jadi ulama itu dengan umat tidak bisa dipisahkan ya. Ulama di MUI tidak boleh menjadi ulama yang eksklusif ya, yang menganu diri gitu kan, membatasi diri. Ulama di MUI itu menurut saya mutlak harus kalau perlu 24 jam ada di tengah-tengah umat. Kalau tidak, apa yang diinginkan secara ideal dalam visi tadi itu ya, menjadikan umat ini khairu ummah, itu bisa kecolongan Pak. Kalau ulama tidak hadir di tengah dan denyut nadi umat ya. Saya berikan contoh nih. Saya pernah dikritik oleh Pak Her ketika mengatasi Ahmadiyah ya. Jadi waktu itu 2011 kami diskusi sehingga lahirlah Pergub nomor 11 tahun 2012 ya. Tahun 2012 Jadi setelah diskusi panjang sehingga lahir Pergub, Pak Her tuh, para Fani ini harus jadi bahan muhasabah kita katanya. Kenapa? Ya ini harus diakui lah, akibat tidak hadirnya ulama di tengah-tengah umat, sehingga aliran-aliran sesat di Jawa Barat ini ya tumbuh subur bagaikan tanaman yang diberi pupuk. Memang betul Pak. Coba Kang Aep ya, sampai hari ini yang namanya fenomena aliran-aliran sesat, aliran sempalan ya, itu tidak pernah hilang. Saya sering berkali-kali di tiap kesempatan, Nabi aja di Bandung ini tiap bulan juga ada yang baru ya, di tempat lain juga sama gitu kan. Belum lagi nih di antar intern kita juga. Saya nanti besok Selasa kami mau mukernas Kang Aep di Jakarta ya. Saya udah diwanti-wanti oleh pimpinan pusat, MUI Jawa Barat tidak usah melaporkan kegiatan yang lain-lain. Laporkan penanganan 1 Panji Gumilang sampai di mana perkembangannya, Al-Zaitun.
Yang kedua Saiful Karim. Ini nasional nih, ini mungkin temannya Kang Ahep, Saiful Karim ini UPI. Ya. Kemudian mohon maaf ini ya, inceran kita juga kan ada soal Baklawi, soal nasab itu jadi luar biasa. Kemudian tarekat Abah Gaos ya, yang di Ciamis juga ramai juga, ke MUI juga gitu. Jadi saya gimana memberikan laporannya gitu ya. Nah, belum lagi nanti kayak fenomena model siapa namanya itu siapa Purkon siapa namanya yang di YouTube itu, yang dia ngakunya dari Banten, Jawa Barat, terus di Malang itu. Oh, Mama Gufron. Mama Gufron, ya. Nah, jadi saya ingin memberikan contoh konkret aja ini ya, soal betapa pentingnya memerankan Khodimul Ummah. Jadi ini Pak, selama saya di MUI Jawa Barat, dari sejak periode Pak Aher, Pak Ridwan Kamil, Pak Aher dulu dihadapkan dengan gerakan Ahmadiyah, tapi dia ada keberanian mengeluarkan Pergub nomor 11 tahun 2012. Pergub itu berbunyi larangan terhadap aktivitas jemaat Ahmadiyah. Itu yang dulu ramai. Nah, kami MUI bergerak ya bersama-sama dengan Polda. Jadi gini Pak, waktu itu ya saya masih ingat ketika rapat di Pakmil itu bagaimana mengatasi Ahmadiyah. Pak Aher itu mengedarkan konsep Pergub tentang pembinaan Ahmadiyah. Pangdamnya Pak Muldoko waktu itu. Kata Pak Muldoko, Pak Gubernur, jangan pembinaan. Harus apa Pangdam? Larangan saja. Jadi saya surprise betul dengan Pak Muldoko waktu itu ya. Gitu. Larangan saja kan. Kenapa? Udah tidak bisa dibina lagi. Mereka itu sudah kalau bahasa kitanya memunafik lah gitu. Tapi dia pakai bahasa itu ya. Akhirnya konsep itu dirubah ya. Malam itu saya juga ikut mendampingi bagian hukum. Dapat 3 hari kemudian kami rapat lagi, jadilah itu Pergub larangan aktivitas jemaat Ahmadiyah. Hikmahnya hadirin sekalian, saya waktu itu mengira Ahmadiyah itu basisnya hanya di Kuningan. Kuningan tuh ada satu desa Pak, ya desa Manslor. Itu 100% Ahmadiyah. Sehingga kepala desanya kalau bukan Ahmadiyah nggak akan jadi aja di sana. Ternyata itu Manislor itu masih kecil. Kaget saya luar biasa ketika datang ke Salawu di Tenjo Waringin. Pada di Salawu itu perbatasan Garut Tasik, kita naik ke atas itu 3 desa di situ. Itu Ahmadiyah semua. Itu ya. Kemudian sampai ke pelosok Gunung Halu Kang Aep ada Ahmadiyah. Jadi saya punya data, nanti kalau ada yang perlu data-data Ahmadiyah ya, saya punya data konkret Pak, hasil penelusuran bersama dengan Polda ya. Nah waktu itu alhamdulillah kita berhasil merekrut kembali sebanyak 1.200 Ahmadiyah. Mereka ada yang Pak saya ingin disahadatkan lagi, ada yang kalau saya tidak harus syahadat Pak, saya tidak pernah murtad karena saya mah di Ahmadiyah teh hanya di bawa-bawa aja, hanya karena saya punya utang aja Pak kata. Jadi Ahmadiyah ini luar biasa dakwah bilhalnya itu. Jadi Ahmadiyah itu Pak, jamaahnya kalau petani ya, itu diberi bimbingan dari mulai benih ya sampai kepada pasca panen. Jadi bicara dakwah bilhal tuh bagus dari sisi itunya ya. Singkong tuh nggak dijual singkongnya Pak, tapi diproses jadi keripik yang menarik ya macam. Nah jadi banyak jemaat Ahmadiyah yang ya hanya ceplok tonggong lah kata orang Bandung mah gitu. Nah jadi 1.200 Pak berhasil oleh kami itu ya
Tapi setelah itu Pak Aher juga berhenti, gitu kan. Kemudian perhatian dari pemerintah kurang lagi. Kemudian Pak Pangdam juga udah pindah, Pak Kapolda juga pindah, ganti yang baru. Pandangan yang baru belum tentu sama, bahkan bisa kontraproduktif. Akhirnya yang 1.200 ini ya udah dalam waktu dekat itu hilang lagi. Nah, maksud saya kalau ulama itu hadir di tengah denyut kehidupan mereka itu kan bisa terawasi, bisa terkontrol kan gitu. Sekarang ini nggak ada. Gitu. Dan sekarang Ahmadiyah ini sudah konsolidasi lagi, Pak. Minggu kemarin mereka akan melakukan kegiatan jalsah salasa, ya, di Kuningan. Saya ya diam-diam konsolidasi juga. Alhamdulillah tidak jadi, Pak. Dan Pak Kapolresnya tegas di sana. Kata Pak Kapolres, saya siap menerima sanksi. Sanksi saya pasti dimutasi, tidak apa-apa daripada Ahmadiyah bikin ulah lagi di sini. Nah itu sudah bagus, gitu. Tapi yang datang itu juga sudah luar biasa, banyak sekali. Nah jadi ini pentingnya kita hadir di tengah-tengah umat, Pak. Pak Budi mana Pak Budi? Pak Budi ya, waktu kami menangani Cecep Solihin tuh beberapa tahun yang lalu itu ya, udah agak lama kan, di Cinta Asih ya. Itu memang tidak ada yang ini. Coba kalau di situ ada ulama, ada kiai, ada yang gitu yang ini, saya yakin nggak akan bisa tuh Cecep Solihin. Coba Cecep Solihin Pak ya, tampilannya juga tidak meyakinkan. Pakai jin rarawuyan ya, gondrong, ada tatoan, tapi dia ngaku nabi. Coba. Dan punya pengikut. Waktu saya dengan Pak Budi ke sana ya, dengan Pak Kapolres Tabes, wah itu rumahnya memang gede. Begitu masuk dijaga oleh istrinya, pakai cadar. 4 Pak istrinya, Kang Ahep juga kalah lah. Kami ditanya surat tugas segala macam. Begitu masuk ke ruang tengah, datang anaknya, rendai gitu. Mungkin dari 4 istri itu ya. Nah kemudian saya yang terkaget-kaget, saya naik ke lantai 2, di situ jamaahnya. Ada 60 orang waktu itu. Ada dari Bekasi, dari Bandung Barat, dari Tasik, coba. Nah ini fenomena di kita seperti itu, Pak. Gitu. Jadi saya tanya ke lingkungan, ini Ustadz yang dekat di mana di sini? Ya memang agak jauh. Terus Ustadz ini enggak di ini lah pada kumaha aja. Nah itu. Jadi Ustadz ini belum mendapatkan pemahaman seperti yang dimaksud oleh MUI ini. Gitu. Itu Pak. Belum yang lain-lain lah. Nah itu zaman Pak Her ya. Jadi ada keberaniannya mengeluarkan perdu. Lanjut Pak RK ya. Pak RK ini memang agak unik ya, agak unik. Jadi si ganu deket jauh Pak RK susah. Pertama dilantik datang ke MUI, saya sudah saya sudah gembira Pak, ini MUI akan mendapatkan anulah, karena ibundanya itu kan di MUI Jawa Barat, di LPPOM. Datang, mana program MUI yang unggulan, saya presentasikan itu program ini PKU Pak, karena kita sudah punya bahan gitu kan. Saya mempresentasikan itu, Pak RK sebelah saya nggak tahu mendengarkan, nggak tahu, nggak ada begini terus gitu. Setelah itu, Pak itu sudah Pak, ya udah nanti saya adopt dengan program saya katanya. Maka lahirlah English for Ulama itu, program English for Ulama. Begitu di launching, MUI urus katanya English for Ulama. Jadi kami Kang Haib itu yang ini, bayangkan 400 pendaftar yang mau diambil hanya 27 orang. Kan bukan pekerjaan ini, pusing Pak. Tapi ya alhamdulillah ya,
proses, kemudian di kursusan bahasa Inggris dulu di yang lembaga bahasa Inggris di kedutaan Inggris itu, British Council ya. Tapi pas waktu berangkat ke Inggris, MUI mah tuh diajak-ajak gitu. Saya sudah, pas saya komunikasi 2 minggu katanya nih di London gitu. Iyalah, mudah-mudahan saya bilang. Jadi sampai saya, mumpung ada waktu sebulan, 2 bulan, saya mau kursus lagi bahasa Inggris lah, supaya jangan terlalu belepotan. Tidak diajak. Ya. Jadi itulah anunya. Ketika menghadapi ya kasus Al-Zaitun, gitu Pak. Ini panjang Al-Zaitun ini. Begitu viral kan, udah demo Pak di Indramayu. Udah hampir chaos itu, karena demo udah 3 hari itu berturut-turut terus ya. Nah, jadi saya sudah ditanya oleh Polda, oleh Kajati, oleh Pangdam, apa yang bisa dilakukan oleh MUI? Pak, saya bilang kalau udah jadi kayak begini diserahkan ke MUI, ya jelas kami nggak mampu Pak. Terus gimana? Akhirnya pemerintah harus hadir. Sok datang ke gubernur lah. Coba tuh Pak Kapolda begitu, sok cina. Sekum datang ke gubernur atuh cina. Gitu. Nah, saya datang Pak. Jadi Pak Gubernur, saya bilang, pemerintah harus hadir. Ini situasi udah panas, saya bilang gitu. Apa kira-kira? Bikin tim, saya bilang. Tim penanganan. Oke, bikin tim, tapi ininya dari MUI aja ya. Iyalah, nggak apa-apa, saya bilang, asal di SK-kan ya Gubernur. Gitu. Nah, alhamdulillah Pak, dia mau meng-SK-kan. Jadi ada keberanian Pak RK untuk mengeluarkan SK mendirikan tim ya, tim penanganan Al-Zaitun, sehingga kami bikin program. Jadi Pak, kalau harus diceritakan ya, saya datang ke sana dengan tim di antara utusan Polda, Kesbangpol, dari mana-mana datang ke sana, ke kantor Bupati dulu jam 10. Nanti Pak kita nunggu kesediaan beliau. Tidak diterima. Baru jam 4 ya, boleh datang ke sana katanya. Itu dari kantor Bupati ke Al-Zaitun itu 2 jam Pak ya. Jadi kami datang maghrib ke Al-Zaitun itu. Belum apa-apa nelpon. Saya mau menerima tim asal jangan ada unsur MUI. Wah, saya bilang ya udah. Jadi kata dirundingkan dengan Bupati segala. Ya udah, kata saya nggak usah, biar ini Pak, ini aja Pak Prof Badruzaman. Padahal Pak Prof Badruzaman juga adalah pengurus MUI. Cuma dia yang menonjolnya akademisinya ya, sebagai dosen. Nah, dia yang diterima sampai jam 10 malam. Jam 11 lah. Jadi jam 12 itu kami baru keluar dari Al-Zaitun, tengah malam gitu. Subuh-subuh saya sudah dipanggil oleh Pak Gubernur menghadap. Kumaha daikeun teh cenah mah diundang ka dieu. Insyaallah Pak, tapi dia tidak bersedia menjawab pertanyaan kami. Nu penting masal datang ka dieu lah, kata Pak RK. Ya. Nah, besok itu kan hari Jumat besoknya. Habis Jumat datang telepon, dia datang mau pakai helikopter. Jadi ini di mana turunnya, nanti gimana ngoordinasikannya gitu kan? Gitu. Kami rundingan, udah jangan di ini lah, repot bawa helikopter di mana ininya gitu. Akhirnya dia jam 4 datang, rombongan kayak sultan Pak, gedung sate. Begitu lihat saya tidak mau ada saudara Rafani, dia apa? Jadi Pak, saya ini dengan istrinya masih ada hubungan keluarga sebetulnya. Dia kan saya juga pernah jadi murid dia, tapi bukan murid ideologis ya. Ini hanya murid di sekolah aja, karena dia ngajar di PGA Mat Lalu Anwar di Menes. Saya sekolah di PGA dulu, gitu. Jadi hafal betul. Nah, jadi waktu di gedung sate saya tidak masuk ya. Nah, akhirnya dia datang, tapi dia tidak bersedia memberi jawaban. Kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan. Akhirnya udah pulang, malam saya dipanggil lagi Pak Gubernur. Mana hasil putusan tadi?
Pak, gimana memutuskannya, kata saya, karena dia tidak memberi jawaban. Udah, rekomendasi untuk saya apa, katanya. Minta waktu Pak subuh, saya. Oke, saya besok jam 2 dipanggil Menko Polhukam, kata beliau. Nah, kemudian saya bikin bahan rekomendasi. Sebelum ke gubernur, saya konsultasikan dengan Kesbang. Udah Kang, saya ayo orang menghadap. Hadap, ini Pak, bahan rekomendasi. Baca, masukan dari saya 1, katanya. Apa Pak? Itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tetap perlu dimasukkan lembaga. Masukan dibawa oleh dia Jakarta. Jadi waktu itu Pak, waktu Menko Polhukam mengeluarkan pengumuman ya, kemudian merekomendasikan agar dia diproses hukum, itu percis apa yang saya buat itu. Jadi ada kegembiraan gitu. Jadi ada kepuasan lah gitu ya. Walaupun itu yang kesana mah ya Pak Gubernur dengan Pak Kesro, tapi isinya tak jadi MU itu kudu bisa gitu Pak, gitu. Jadi harus pintar-pintar gitu ya. Saya gembira sekali, waduh alhamdulillah ini. Pokoknya keluar percis saran dari kita, mutlak harus proses hukum itu berjalan. Gitu. Itu nah akhirnya alhamdulillah Pak, proses hukum ya, tapi baru 1 pasal, yaitu penistaan agama. Dia sudah inkrah, dihukum 1 tahun ya. Kalau di penjaranya mungkin 3 bulan lah ya, karena udah dipotong ini potong itu kan. Jadi dia sudah bebas lagi. Tapi saya ditanya oleh wartawan, oleh masyarakat begini, bagi kami ini satu kegembiraan, walaupun vonis hanya 1 tahun, tapi ini sudah inkrah, punya kekuatan hukum, bahwa apa yang kami tuduhkan terbukti secara hukum bahwa dia itu adalah sudah menyimpang, sesat. Makanya itu Pak, nanti kalau ditanya soal Al-Zaitun ya, terlepas 1 bulan, 1 tahun, yang jelas itu sudah putusan hukum tentang penistaan agama, sudah inkrah. Jadi artinya pandangan kita itu ya benar adanya, dikuatkan oleh putusan hukum. Itu aja yang menggembirakan kita. Nah, walaupun datang lagi beberapa kelompok MUI Jawa Barat, Pak jangan diem, katanya, ini kan baru 1 pasal. Pasal-pasal yang lain mana? Kan dia ada penipuannya, ada money launderingnya, ada TPPU-nya, segala macam soal uang. Nah, saya cari informasi, nanti pakatnya dicicil ya, kata sumber yang bisa dipercaya. Alhamdulillah Pak, kemarin tanggal 10 ya, lihat di PR, pertama Jaksa Agung sudah melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu ya, tentang proses penanganan money laundering ya, money launderingnya Panji Gumilang. Kemudian kemarin sudah ada pengumuman lagi dari Kajari Indramayu bahwa kami sudah menetapkan bahwa Panji Gumilang tidak boleh keluar kota Indramayu, udah tahanan kota Pak. Jadi insya Allah besok lusa itu proses pasal pidana yang lain itu akan diproses, terutama money laundering, penipuan Pak, TPPU. Nah ini untuk diketahui aja ya, uang yang ada di Al-Zaitun Pak sampai 16 ya, 16 triliun. Dan dia luar biasa, itu sudah menguasai tanah sampai ke Sumedang ya. Nah sekarang siapa kiai, ulama, ustadz yang bisa di sekitar itu tantangan kita. Jangankan kiai-kiai model kita Pak, saya aja masukkan di screeningnya itu berapa kali di sana itu. Ini tantangan kita. Jadi walaupun nanti udah proses pasal-pasal pidana yang lain, perkiraan saya tetap aja mereka tuh akan terus ngotot, karena dia udah mencetak kader, dalam hal ini anaknya sendiri Pak.
Nah, jadi hadirin sekalian ya, intinya sekali lagi itu contoh-contoh aja betapa pentingnya khodimul ummah itu ya. Bukan hanya melayani gitu ya kepentingan umat, tapi mendampingi. Kita sudah punya konsep himayatul ummah. Bukan hanya soal itu aja, soal makanan, minuman, kosmetik ya, kemudian obat-obatan, sampai kita membentuk badan tersendiri LPPOM demi untuk himayatul ummah. Dan alhamdulillah itu konsep kita diadop oleh pemerintah, lahirlah undang-undang BPJPH itu. Itu saya kira yang bisa disampaikan. Mohon maaf mungkin waktunya agak lebih, tapi saya minta ini supaya ini karena ini lengkap Pak, di-sharekan aja ke peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di pokok kita mendengar kisah-kisah yang dipaparkan oleh Pak Kiai, dan saya yakin Bapak Ibu yang di MUI Kecamatan itu punya pengalaman yang kurang lebih sama. Silakan, ada waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan ide gagasan atau curhatan, mumpung ada Pak Kiai Sekum MUI Jawa Barat. Kami persilakan 3 orang pertama. 1, 2 orang. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Indonesia. Saya kalau dari domisili saya dari daerah Condong. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang sebenarnya sejauh mana sih MUI ini menyebarkan tangan-tangannya, karena terus pengawasannya seperti apa? Karena saya sendiri sebetulnya dari kira Condong ini gitu ya, gak tahu gitu apakah ada kantornya. Terus saya juga berdiskusi beberapa MUI nya dari mana sih, di kecamatan atau di daerah masing-masing. Ada juga yang aktif, berarti alhamdulillah kan gitu ya. Cuma kalau kayak di daerah Condong sendiri, saya sempat pernah dengan salah satu perwakilan dari MUI Pak, kantornya itu di mana? Kantornya ada, tapi tidak aktif, tapi tidak aktif. Jadi seperti apa kan gitu ya? Namanya itu pertanyaan. Jadi sejauh mana MUI menyebarkan tangan-tangannya, saya tangannya gitu kan? Terus pengawasannya seperti apa? Sehingga kenapa kok sampai ada yang tidak jalan, mungkin atau seperti ada yang jalan kan gitu ya. Nah terus harapannya, ini kan kita sedang pendidikan kader ulama gitu ya. Nah kira-kira nanti kemana ya? Itu apakah disebar di kecamatan masing-masing? Misalkan itu, udah deh, besok kalau PKU aktifan misalnya, atau seperti apa? Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang putusan dari kecamatan Penyelenggara. Ada yang saya tanyakan, yang pertama mengenai yang baru saya sampaikan tentang program halal. Ini di masyarakat ada pertanyaan, kok kenapa label halal itu kira seperti dulu? Itu tanya masalah MUI yang mengeluarkan yang label hijau itu pasal 3. Jadi seakan-akan yang mengeluarkan sertifikat itu bukan MUI, bahkan sudah ada nilai MUI gitu ya. Itu kenapa mau menjelaskan sehingga ada kuota itu tidak memuat untuk menjadi sebuah nilai MUI. Kemudian yang kedua, BPK tadi namanya mengatakan tentang peran MUI ya, baik itu dari pusat kota sampai ke kelurahan. Nah ini memang saya ambil contoh di saya sendiri di Kecamatan Penyelenggara itu peran MUI itu sepertinya kurang begitu peran di masyarakat. Padahal kalau misalkan ini hemat saya, ketika MUI itu bekerja sama dengan badan pemerintahan, ya apakah ini bisa ada batasan, kemudian juga ada kaulah, misalnya juga ada penyebutan namanya juga. Nah itu seiring bersama programnya kita berjalan bersama sehingga
sejauh mana MUI ini menyebarkan gitu ya tangan-tangan kekuatannya begitulah, dan pengawasannya seperti apa. Jawabannya pertama secara hierarkis tadi ya. Secara hierarkis MUI ini sampai ke kecamatan Pak. Ya. Jadi ada MUI pusat, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Malah sekarang ini di Jawa Barat sudah 70% MUI itu dibentuk juga di tingkat desa dan kelurahan. Ya. Jadi jenjang hierarkisnya sudah cukup bagus menurut saya. Ini sebuah jaringan dakwah yang luar biasa. Ya. Nah, karena ini hierarkis, ya tentu saja berjenjang pembinaannya. Ya, pusat itu membina yang di bawahnya dari mulai provinsi sampai kabupaten kota. Yang provinsi membina kabupaten kota, yang kabupaten kota membina kecamatan dan kelurahan yang sudah ada. Gitu. Jadi ini berjenjang ya, karena ini hierarkis hubungannya. Gitu. Hierarkis itu artinya kalau MUI kecamatan ya dunungannya itu MUI kabupaten kota. MUI kabupaten kota dunungannya itu MUI provinsi. MUI provinsi dunungannya itu pusat, itu hierarkis itu. Tetapi ya diakui ini pertanyaan yang harus dijawab secara jujur. Ya, kiprah ya sejauh mana MUI melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di kecamatan kelurahan, terus terang memang masih banyak yang yang harus ditingkatkan. Bahkan ada yang prihatin lah gitu ya. Nah, kendalanya begini Pak, saya terbuka aja. Di kecamatan ini kebanyakan pengurusnya dari aparat KUA, ya, penyuluh agama, Kemenag gitu. Itu Pak. Jadi mereka memang aktif, tapi tidak bisa dilepaskan dengan tugas ke-KUA-annya, dengan tugas sebagai penyuluhnya gitu. Jadi kadang-kadang saya tanya, kita MUI nu mempengaruhi KUA atau KUA nu mempengaruhi MUI gitu. Nah, itu Pak. Jadi sama pertanyaan ini sering kalau saya ke kabupaten kota gitu. Itu. Jadi ini harus diakui, ini memang masalah yang harus ya idealnya kan ada di dalam aturan Pak, dalam aturan nih. Kalau pusat ya provinsi, kabupaten kota sebetulnya ketua umum, sekretaris umum itu ya eksplisit tidak boleh merangkap jabatan politik dan juga tidak boleh merangkap jabatan pemerintah gitu. Jadi umpamanya dia kepala Kemenag Kota Bandung, tapi juga dia ketua MUI, nah itu nggak boleh sebetulnya. Cuma di kecamatan sampai ke bawah ini ya seperti itulah gitu ya. Jadi terima kasih ini saya diingatkan ya. Jadi bicara pengawasan juga sama berjenjang ya. Ini Pak Ahep Hajar dengan teman-teman ya punya kewajiban untuk membina dan mengawasi MUI di kecamatan. Kalau sudah ada di kelurahan ya di kelurahan. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang krusial juga soal sertifikat halal ya. Jadi ini sertifikat halal ini ya dulu sebelum tahun 2014 Pak, itu hanya MUI yang punya lembaga, LPPOM namanya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik. Untuk apa? Seperti saya sebutkan tadi, untuk membentengi umat agar tidak terjebak kepada makanan-makanan yang tidak halal. Karena sekarang ini Pak ya, karena produk makanan itu kan di samping yang diproduk di sini dalam negeri juga kebanyakan kan impor. Yang impor ini siapa yang tahu? Ya. Jangankan yang impor, yang diproduk di sini aja bahan bakunya Pak, itu dari impor juga kebanyakan. Nah, canggihnya lagi, bahan baku apapun sekarang ini ya itu kebanyakan sudah dimasuki gelatin namanya.
Gelatin itu unsur minyak babi Pak, unsur babi lah. Jadi ini coba nanti bapak-bapak ya lakukan apa ya, kenapa babi itu diharamkan. Dulu kan ada jawaban karena ngandung cacing apa pita ya. Cacing pita itu bisa mati kalau direbus dengan 1000 seberapa derajat lah gitu, kepanasan berapa derajat. Nah setelah ada kepanasan 1000 derajat apa menjadi halal kan tidak. Nah kenapa tetap haram? Ya. Nah ini cobalah jadi bahan kajian lah. Tapi yang jelas Pak, sebuah produk kalau sudah dimasuki unsur babi, itu produk itu menjadi produk unggulan. Anehnya, coba minyak saja. Kalau sudah dimasuki minyak babi itu lebih gurih. Jadi bapak-bapak jajan nasi goreng segala naon tah belum bisa menjamin Pak. Karena minyaknya kagak F ya. Itu. Terus kalau sabun dimasuki unsur gelatin, sabun itu ya bisa harganya bisa naik. Sampai ke Pak ya, saya pernah melihat langsung di Garut pabriknya. Bulu mata palsu ya. Bulu mata palsu itu kan oleh ibu-ibu mah dikejar itu teh oleh artis terutama. Yang terbuat dari bulu babi ya, unsur babi itu lebih bagus dan bisa harganya lebih mahal. Jadi ini jadi kenapa ya setiap produk yang dimasuki unsur babi bisa seperti itu gitu. Ya, apa karena itulah makanya babi tetap haram gitu. Nah, tetap bagi kita sih menjadi menarik untuk terus kita lakukan tadabbur ya terhadap pesan-pesan Al-Quran itu. Nah, jadi itu bahayanya Pak di kita. Kalau tidak ada MUI membentuk LPP waktu itu, ya, jangankan yang sudah diproduk pada daging babi aja sampai hari ini. Ini nanti sebelum lagi bulan puasa Kang Aib nih, Lebaran. Itu babi buruan, babi liar dari Lampung masuk ke Bandung sini, dicampur dengan daging sapi Pak. Jadi Bapak nanti beli daging di Kosambi, di pasar mana ya, itu harus hati-hati. Nah, jadi ini ada pengalaman menarik nih. Di Thailand Pak, walaupun bukan negara muslim, bukan penduduknya muslim ya, tapi ada seorang saintis namanya Pak Winai Dahlan. Winai Dahlan ini cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, pendiri Muhammadiyah. Dia menjadi warga negara di sana dan menjadi ilmuwan kenama. Nah, dia mendirikan halal center, Pak. Halal center. Jadi pusat halal. Ternyata setelah Thailand mendirikan pusat halal, turis dari Timur Tengah itu dibanding ke Indonesia lebih banyak ke sana. Gitu. Sehingga devisa yang masuk lebih banyak. Apa kelebihan? Nah, Pak Winai Dahlan ini bisa menciptakan alat Pak sebesar begini ya, gitu, karena dia saintis, bisa mendeteksi apakah itu daging babi atau bukan. Jadi kalau Bapak ke pasar ya, gitu aja, nanti ada kode, ini ada unsur babi jadi, gitu. Kita belum sampai ke situ, ya. Kita mengandalkan kepercayaan kepada selembar kertas yang namanya sertifikat. Gitu. Kalau di Thailand sudah seperti itu. Gitu. Nah, tapi walaupun masih ya banyak hal yang perlu tingkatkan, MUI sudah lebih dulu tuh membentengi umat itu urusan makanan, minuman, obat-obatan gitu. Ya. Nah, sekarang kenapa tidak seperti dulu? Dari tahun 2014 lahir Undang-Undang Nomor 34 ya. Nah, Undang-Undang BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal, ya, sehingga didirikanlah badan itu di lingkungan Kementerian Agama tadinya. Nah, dengan ada undang-undang, maka bukan hanya LPPOM sekarang Pak, di Bandung ini Salman alhamdulillah sudah mendirikan, ya,
kemudian UPI, Unisba yang sudah pernah, UIN yang sudah luar biasa tuh. Tapi memang ada perbedaan. Dulu ya sertifikat itu langsung diterbitkan oleh MUI. Sekarang yang menerbitkan sertifikatnya memang BPJPH. Tapi proses menetapkan hukum halalnya tetap itu oleh majelis, oleh Komisi Fatwa MUI gitu. Karena soal halal haram itu mesti ditetapkan ya hukum. Kalau di Thailand lebih banyak mengandalkan ini tadi Pak, teknologi gitu. Makanya dulu pernah ada diskusi, ada orang yang ya itu belum halal Thailand itu karena belum hadir ulamanya. Kata Pak Winay, ulama di mana aja dari dia udah lagi. Nah jadi ya itu masih berkembang gitu. Nah jadi itu Pak ya, artinya tetap peran MUI itu masih tetap ada, yaitu menetapkan hukum kehalalannya itu melalui Komisi Fatwa. Tapi ada juga memang ya yang terus terang saya sampaikan aja, yang masih debatable sampai hari ini, yang oleh BPJPH itu dibagi dua. Ada yang self-declare ya, ada yang mandiri. Yang self-declare itu Pak, UMKM yang kecil-kecil itu udah dibikin daftarnya oleh BPJPH ini yang terdiri dari ini itu tidak melalui Komisi Fatwa. Itu hanya diperiksa oleh auditor yang dibentuknya itu dadakan gitu. Dilatih 2 minggu jadi auditor dia. Nanti meriksa diakurkan dengan daftar. Oh ini gitu. Terbit aja sertifikat halal. Nah ini yang rentan. Sudah ada kasus waktu ramai itu bulan Abad tuh kan ada wine ya, wine yang terlanjur dikeluarkan padahal itu wine. Wine itu kan minuman keras Pak, anggur bir. Kemudian ada lagi apa saya tidak hafal lagi lah, ada beberapa produk. Nah ini memang menimbulkan problem juga. Tapi ya tetap ini namanya proses ya. Tetap ini berubah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa diperbaiki. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya kira masih banyak yang ingin didiskusikan tapi waktu tidak memadai. Untuk demikian kita apresiasi paparan dari Dr. Rafael untuk paparannya. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Demikian proses kedua kami tutup dengan doa bahagia dan kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada MC. Langsung lah.